Salam pencinta koiku di seluruh Indonesia, bertemu lagi dengan saya. Oke, di video kali ini kita akan membahas kapan ikan-ikan koi kita harus dipuasakan dan berapa lama sih ikan koi kita bisa bertahan hidup tanpa diberikan makan sama sekali. Oke, sebelum menuju ke pembahasan, bagi yang baru menemukan video aku ini, silahkan klik subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video aku yang berikutnya tentang dunia perkoian. Thank you. Halo sahabat koiku, jadi di video kali ini aku akan membahas kapan koi kita harus atau perlu kita puasakan. Yang pertama adalah saat mengkarantina ikan koi yang baru atau yang baru kita beli. Jadi hal ini adalah hal yang sudah sangat kita sering dengar ya guys, tapi masih banyak juga yang mengabaikannya. Karena ikan koi yang mereka beli kelihatan sehat dan baik-baik saja. Nah, itu salah ya guys. Koi yang baru itu harus tetap dan wajib kita karantina dan kita puasakan terlebih dahulu. Kenapa? Karena bukannya mereka tidak tampak sakit, tapi koi yang baru akan masih merasa stres saat melakukan perpindahan tempat pada ekosistem mereka yang sebelumnya. Tentunya dikarenakan perubahan suhu, perbedaan air, perbedaan tempat, dan lain-lain. Oleh karena itu, koi akan bisa mengalami stres. Dari stres inilah pemicu koi akan gampang sakit dan mati. Jadi, untuk menghindari hal tersebut, hal yang pertama kita harus lakukan adalah mengkarantina ikan koi kita dan mempuasakannya. Mempuasakan ikan koi dalam tempat karantina itu wajib ya guys, karena sangat tidak baik memberikan makan ikan koi kita yang baru yang masih mengalami tingkat stres yang tinggi atau tingkat stres yang belum stabil. Jika koi kita masih stres, kita berikan makan, kemungkinan pakan yang kita berikan tidak akan dimakan, atau akan membuat insang mereka malah menjadi rusak. Karena ikan koi yang masih stres, bisa jadi insang mereka belum bekerja dengan baik. Jadi, memberikan pakan ikan koi yang masih dikarantina akan malah bisa memperburuk keadaan mereka. Dan mengkarantina ikan koi membutuhkan waktu minimal 1-2 minggu ya guys. Dalam masa karantina tersebut, koi tetap jangan kita beri makan ya guys, atau kita puasakan total. Apakah aman? Tentu sangat aman ya guys, jangan khawatir. Yang kedua, saat koi kita mengalami kondisi yang buruk atau sakit. Nah, saat koi kita sakit, kita sangat wajib stop memberikan pakan kepada ikan koi kita. Dan hal yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan ikan koi kita yang sakit adalah mengkarantinanya. Saat proses karantina ikan koi kita, tentunya kita akan berikan obat ya guys, agar mempercepat proses penyembuhannya. Tapi ikan koi kita yang sakit, penyembuhannya bisa membutuhkan waktu yang berbeda-beda. Ada yang 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, bahkan ada yang sampai 3 bulan baru bisa sembuh total. Nah, apakah kalau penyembuhan sampai lama seperti itu, koi kita tidak berikan makan? Jawabannya iya ya guys. Koi yang sakit sampai lama seperti itu sebaiknya juga tetap dipuasakan. Karena koi yang sakit pasti memerlukan pemulihan atau memerlukan waktu untuk meregenerasi sel-sel tubuh mereka yang rusak. Dan yang biasa kita lihat dalam tubuh koi yang rusak biasanya insang mereka. Nah, pada saat insang mereka rusak atau sakit, sebaiknya kita memang benar-benar mempuasakan ikan koi kita. Karena ketika kita memberikan pakan kepada ikan koi kita yang sakit, tentu tubuh atau insang mereka perlu bekerja lagi untuk memproses makanan yang kita berikan tersebut. Dan alhasil itu akan membuat mereka tambah drop dan justru akan bisa menghasilkan zat amonia kembali yang akan menambah racun dalam air yang bisa lebih memperburuk keadaan koi kita tersebut. Jadi, saat ikan koi yang sakit, mereka perlu air yang bersih dan istirahat total agar mempercepat penyembuhan mereka. Obat-obat yang kita berikan juga akan membantu penyembuhan mereka ya guys, tapi bukan makanan yang akan membantu penyembuhan mereka. So, jangan khawatir untuk mempuasakan ikan koi kita yang sakit ya guys. Yang ketiga, saat kita melakukan pembersihan besar pada filtrasi biologis kolam koi kita. Saat kita melakukan pembersihan besar pada filtrasi kolam koi kita, misalnya filtrasi kita tersumbat sehingga kita perlu mengangkat semua media filter pada kolam koi kita, sehingga akan membuat sedikit perubahan pada keadaan air pada kolam koi kita. Nah, jika seperti itu, kita sebaiknya stop memberikan pakan terlebih dahulu sampai beberapa hari. 1-3 hari tidak masalah ya guys. Bahkan kalau mau dipuasakan 1 minggu, itu justru lebih bagus lagi. Sehingga media filter biologis yang kita angkat dan bersihkan tadi mendapat kesempatan untuk membentuk bakteri penitrifikasinya kembali sebelum terkena kotoran-kotoran ikan koi kita lagi. Jadi, zat amonia pun bisa terhindari. Yang keempat, saat kolam koi kita berubah menjadi tampak keruh dan berbusa.
Ketika kolam koi kita mengalami keadaan seperti itu, kita lagi-lagi harus benar-benar untuk stop memberikan pakan ikan koi kita dulu ya guys. Karena ketika keadaan kolam koi kita keruh atau berbusa, itu berarti ada yang salah pada kolam koi kita, yang biasanya dikarenakan kelebihan zat amoniak. Itu biasanya terjadi karena overfeeding atau kita memberikan pakan yang terlalu berlebihan yang melewati batas kemampuan sistem filtrasi kolam koi kita. Jadi, jika ini terjadi, kita stop dulu memberikan pakan ikan koi kita sampai keadaan kolam koi kita menjadi normal kembali. Yang kelima, saat kita akan mengirim ikan koi kita ke suatu tempat atau saat kita akan mempacking ikan koi kita. Saat ikan koi kita akan dipacking, ikan koi kita sangat wajib kita puasakan terlebih dahulu ya guys, kurang lebih 3 hari atau 1 minggu. Ini bertujuan agar ikan koi kita tidak membuang kotoran pada kantong plastiknya saat dalam perjalanan jauh nanti. Jika ikan koi kita sampai membuang kotoran di dalam plastik tersebut, itu akan membuat ikan koi kita menjadi keracunan karena kotorannya, sehingga bisa menyebabkan koi kita menjadi sakit atau mati. Nah, jangan sampai itu terjadi ya guys. Jadi, ketika kita ingin mempacking koi kita untuk dikirim ke suatu tempat dalam perjalanan yang lumayan jauh dan membutuhkan waktu yang lama, ikan koi kita harus benar-benar kita puasakan terlebih dahulu, agar koi kita tidak membuang kotoran di dalam kantong plastiknya. Yang keenam, saat cuaca dalam keadaan tidak baik atau saat hujan deras. Di saat kolam koi outdoor kita dilanda hujan seharian penuh atau terus-menerus hujan sampai berhari-hari, ini akan membuat pH kolam koi kita menjadi tidak stabil ya guys. Maka sebaiknya kita menghentikan pemberian pakan kepada ikan koi kita terlebih dahulu. Karena saat pH kolam koi kita menjadi tidak stabil, kemungkinan ikan koi kita akan mengalami stres. Dan pada saat koi kita mengalami stres, kita sangatlah tidak baik memberikan pakan ikan koi kita, seperti yang aku sudah bahas pada kasus yang pertama. Nah, selain dikarenakan ikan koi yang stres, hujan juga akan menyebabkan kandungan asam dalam air kolam koi kita menjadi lebih meningkat. Yang dimana tingkat keasaman yang berlebihan sudah pasti menyebabkan kualitas air kolam koi kita menjadi tidak bagus atau menurun. Oleh sebab itu, kita jangan lagi menambahkan beban pada kolam koi kita dengan cara memberikan pakan ikan koi kita. Yang dimana kotoran ikan koi kita akan juga bisa menambah atau ikut memperburuk kualitas air pada kolam koi kita. Sehingga ikan koi kita pun akan menjadi gampang sakit. Jadi, sebaiknya kita puasakan dulu ya guys ikan koi kesayangan kita dengan waktu yang tidak ditentukan. Intinya, sampai kualitas atau pH kolam koi kita menjadi normal kembali. Yang ketujuh, saat mesin aerator kita mati atau saat mati listrik. Saat mesin aerator kita mati, maka suplai oksigen di dalam air akan berkurang. Jadi, sebaiknya kita menghentikan pemberian pakan kepada ikan koi kita. Karena saat oksigen di dalam air berkurang, koi-koi kita harus tenang dan tidak terlalu banyak melakukan pergerakan, agar mereka tidak terlalu banyak memerlukan oksigen. Dan jika kita tetap memberikan pakan kepada ikan koi kita pada saat itu, koi akan melakukan gerakan yang berlebihan dan saling merebut makanan, yang dimana ikan koi akan membutuhkan oksigen yang lebih untuk melakukan itu. Jadi, cadangan oksigen di dalam air pun akan lebih cepat habis, sehingga koi-koi kita pun tidak bisa bertahan lebih lama lagi dalam keadaan listrik yang mati atau dalam keadaan aerator yang mati. Dan ini sangat berbahaya ya guys. Jadi, untuk menghindari kasus ini, biasanya pencinta koi sudah menyiapkan aerator cadangan yang menggunakan baterai. Sehingga saat mati listrik, masih ada aerator yang menyala untuk memberikan cadangan oksigen. Nah, itu ya guys, waktu di mana ikan-ikan koi kita harus dipuasakan. Jadi kalau ada yang kurang, bisa tolong ditambahkan ya guys, agar kita tetap selalu bisa saling sharing dan berbagi pengalaman. Dan untuk berapa lama ikan koi kita bisa dipuasakan, aku juga sudah sempat mengetesnya ya guys, dengan koiku yang berukuran kurang lebih 40 cm. Dan koiku tersebut lagi mengalami sakit terkena parasit, jamur, dan aeromonas. Koi aku itu aku puasakan dalam bak karantina tanpa filtrasi selama 3 bulan. Dan aku puasakan penuh tanpa makan sama sekali ya guys. Tentunya aku juga memberikan obat untuk mempercepat penyembuhannya. Dan koiku tersebut sebenarnya sudah sembuh dalam pengobatannya di waktu 1 bulan. Tapi aku tetap mengkarantinanya sekalian untuk mengetahui seberapa lama koiku itu dapat bertahan hidup tanpa diberikan pakan sama sekali. Dan ternyata sampai 3 bulan pun koiku tersebut masih hidup dan sehat-sehat saja. Jadi koi itu bisa bertahan hidup walaupun tanpa makan sama sekali dalam bak karantina. Jadi jangan khawatir ya guys,
saat memuasakan ikan koi kalian dalam masa pengobatan atau dalam masa penyembuhan. Karena itu malah membuat koi kita lebih aman ketimbang kita memberikan mereka makan saat keadaan mereka sakit. Oke guys, jadi kurang lebih seperti itu ya pengalaman-pengalamanku untuk mempuasakan ikan koiku. Semoga apa yang aku sampaikan dalam videoku kali ini bisa bermanfaat ya untuk para sahabat koiku. Dan sampai di sini dulu ya videoku kali ini. Bagi yang suka dengan videoku ini, silahkan klik like ya guys. Dan jangan lupa juga klik tombol subscribe-nya agar aku selalu bersemangat untuk berbagi tips dan informasi tentang dunia perkoian. Oke guys, see you on the next video. Salam koi lover and bye-bye.